Pernahkah kalian mendengar nama yang tidak boleh disebut dua kali? Di sebuah desa terpencil di Jepang, ada satu legenda tentang sesosok wanita tinggi bergaun putih berjalan perlahan sambil berbisik. Dia adalah Hachi Shaku Sama. Apakah kalian siap? Matikan lampu dan selamat menikmati kisah satu ini. Beberapa tahun lalu, aku menghabiskan liburan musim panas di rumah kakek dan nenekku di daerah pedesaan Jepang. Udara di sana sangat tenang, dan rumah mereka dikelilingi pohon cemara dan ladang luas. Setiap pagi, aku bangun dengan suara burung dan angin lembut dari pegunungan. Kakek suka mengajak aku keliling desa. Kami mengunjungi kuil tua, berbicara dengan tetangga yang ramah, dan menikmati makan malam sederhana bersama. Itu adalah hari-hari yang damai. Sampai hari ketiga datang. Saat aku bermain di taman kecil belakang rumah, aku melihatnya, sebuah sosok yang sangat tinggi, mungkin lebih dari 2 meter. Ia berdiri diam di balik pagar batu tua, mengenakan gaun putih panjang dan topi lebar seperti milik nenek-nenek zaman dulu. Aku terpaku. Tapi, anehnya, aku tidak merasa takut, hanya kosong. Seolah pikiranku membeku. Matanya tidak bisa kulihat. Tapi aku tahu, dia sedang menatapku. Malam harinya, aku duduk di ruang makan bersama nenek. Aku masih gelisah. Jadi, aku memberanikan diri bercerita. Nenek, tadi aku melihat wanita tinggi, Nek. Nenek yang sedang mengaduk teh langsung berhenti. Apa maksud wanita tinggi? Tingginya kayak lebih dari 2 meter, dia pakai gaun putih dan topi besar. Nenek menatapku tanpa berkata-kata. Wajahnya perlahan pucat. Ia berdiri, memanggil kakek dengan suara gemetar. Tohosang, anak ini melihatnya. Kakek masuk, menatap kami berdua. Nenek berkata pelan. Hachi Shaku Sama. Kakek langsung bangkit dan menutup semua pintu dan jendela. Ia menghubungi seseorang lewat telepon rumah. Beberapa saat kemudian, seorang pendeta tua datang. Ia membawa jimat, garam, dan kertas doa dengan tulisan Jepang kuno. Aku dikunci dalam kamar. Semua jendela ditutup kertas segel, dan juga garam ditaruh di setiap sudut ruangan. Sebelum keluar, pendeta menatapku dan berkata, "Jangan buka pintu, jangan bicara, jangan jawab apapun. Jika kamu mendengar suara." Nenek menyelipkan jimat ke dalam bajuku dan memelukku lama. Aku bisa merasakan tangannya gemetar. Malam pun tiba. Hujan turun ringan. Aku mencoba tidur, tapi suara itu datang, pelan, jauh di luar jendela. Aku menutup telingaku. Tapi suara itu makin dekat. Aku mencoba menenangkan diriku. Tapi kemudian ada ketukan di jendela. Lalu hening. Beberapa detik kemudian, aku mendengar suara. Cucu, buka pintunya. Ini kakek. Tapi suaranya aneh. Terlalu datar, terlalu pelan, dan terlalu tenang. Aku ragu-ragu mendekat ke arah pintu. Tangan kiriku sudah menyentuh pintu. Tapi sebelum aku menggesernya, aku melihat bayangan dari bawah celah pintu. Siluet yang menjulang tinggi. Tidak mungkin itu kakek. Lalu suara itu berubah kembali menjadi Aku mundur perlahan, kembali ke sudut ruangan dan menutup telinga erat-erat. Tanganku gemetar. Air mataku mulai jatuh tanpa suara. Dari celah pintu, aku sempat melihat siluetnya lebih jelas. Tingginya hampir menyentuh ambang pintu. Tubuhnya ramping, seperti dilipat-lipat, dan gaun putihnya menyapu lantai. Topi bundar itu tetap diam, seolah wajahnya mengawasi, meski tak terlihat apapun di baliknya. Aku menahan nafas, tapi jantungku berdetak kencang. Malam itu terasa begitu panjang, seolah waktu membengkut di tengah kegelapan. Hingga tanpa kusadari, aku tertidur dan dibangunkan oleh sinar matahari pagi yang menyusup perlahan. Pendeta dan kakek masuk, membuka segel. Aku masih duduk memeluk lututku di sudut ruangan. Nenek segera datang memelukku dengan erat. Aku dengar ketukan, Nek. Dan suara itu
Dia di luar. Nenek tak berkata apa-apa. Ia hanya mengusap punggungku secara perlahan. Kemudian, pendeta duduk di hadapanku. Tatapannya dalam, suaranya rendah. Kau sudah melewati malam yang berat, tapi dengarkan baik-baik. Hachi Sakusama tidak akan menyerah. Dia hanya menjauh sementara. Dia akan selalu mengingatmu. Setelah itu, aku duduk sebentar bersama kakek dan nenek di ruang tatami. Kami menyantap sarapan hangat yang sunyi. Nenek memintaku membawa jimat itu pulang dan meletakkannya di bawah bantal setiap malam. Apa dia akan datang lagi? Tanyaku lirih. Kakek hanya menatap keluar jendela, lalu menjawab. Dia selalu mengingat wajah yang pernah dilihatnya. Setelah itu, aku dibawa pulang ke kota. Kakek dan nenekku tidak pernah membahasnya lagi. Tapi, setiap kali aku mendengar suara aneh, kadang aku masih merasa dia sedang mencariku lagi. Hachi Sakusama berarti wanita 8 shaku. 1 shaku sama dengan sekitar 30 cm. Jadi, tingginya kira-kira 2,4 meter. Ia disebut sebagai salah satu urban legend paling menyeramkan dari Jepang. Menariknya, kisah ini pertama kali dibahas di forum 2 Channel pada tahun 2008. Tempat yang sama di mana legenda Kisaragi Station lahir. Beberapa cerita menyebutkan bahwa ia pernah disegel di sebuah kuil tua oleh para pendeta. Entitas terkutuk yang hanya bisa ditahan, bukan dihancurkan. Tapi entah karena waktu atau karena seseorang muka batas itu, Hachi Sakusama kembali bebas, berpindah dari satu desa ke desa lain, diam, dan memperhatikan. Beberapa orang menyebut Hachi Sakusama sebagai versi Jepang dari Slenderman. Tapi menurutku, dia lebih mirip Pennywise dari It, karya Stephen King. Sosok yang suka memangsa anak-anak sambil meneror mereka secara perlahan, sampai satu-satu jalan keluar hanyalah dimakan olehnya. Konon, jika kamu melihat Hachi Sakusama sekali saja, kamu akan diburu seumur hidup. Itulah kisah dari Hachi Sakusama. Konon, banyak di desa Jepang yang mempercayai legenda ini bukan hanya sekedar cerita untuk menakuti anak-anak, melainkan sebuah peringatan tentang batas yang tidak boleh dilanggar. Aku Moren, dan ini adalah Moren no Kaidan. Jangan lupa subscribe my YouTube channel, karena kisah-kisah berikutnya bisa datang dari mana saja, bahkan dari sekitarmu. Dan kalau malam ini kalian mendengar suara, pastikan jendela dan pintu kalian sudah tertutup rapat.